Halo semuanya, jumpa lagi dengan Amin. Saat ini saya berada di Gaikindo, Jakarta Auto Week dari tanggal 22 November hingga 1 Desember 2024. Nah, kita habis launch untuk the new GLB 200 AMG line yang facelift. Jadi sebelumnya udah ada untuk GLB yang progresif, kemudian GLB progresif facelift. Nah, untuk yang sekarang keluarnya adalah GLB AMG line yang facelift. Jadi untuk beberapa perbedaannya, untuk mesinnya sebenarnya sama, dia tetap menggunakan 4 silinder garis. Jadi untuk konfigurasi mesinnya masih 4 inline, terus cc-nya 1332 cc dan horsepower masih 163. Untuk lampu dia sekarang menggunakan multi beam LED, jadi udah lebih bagus ya dari yang sebelumnya. Dan untuk grillnya dia menggunakan diamond grill. Di sini ada diamond grill dan ada sensor-sensor untuk keamanan di kendaraan ini. Dan untuk kap mesin dia lebih bumpy. Karena kalau yang untuk progressive facelift yang sebelumnya, dia modelnya banyak bar untuk di bagian grillnya. Nah, untuk di bagian bumper bawah juga di sini udah ada model yang chrome. Dan di sini udah model shape-nya yang ke dalam karena dia menggunakan AMG line body styling. Oke, kita lihat ke bagian samping. Untuk velg dia menggunakan 5 multi-spoke yang AMG line, yang AMG model, dan ring 19 inci. Dan kendaraan ini sudah dilengkapi dengan hands-free access dan easy pack tailgate. Kita lihat ke bagian belakang dari kendaraan ini. Nah, untuk bagian belakang yang beda banget itu di bagian lampunya ya. Bagian lampu belakang ini sudah sangat berbeda dari yang GLB sebelumnya, GLB progresif dan GLB progresif yang facelift. Nah, untuk bagian knalpot dia menggunakan model yang bulat begini dan ada diffuser, jadi menambah lebih sporty untuk kendaraan GLB 200 AMG line yang facelift ini. Mobil ini 7-seater seperti biasa dan sudah dilengkapi dengan easy pack tailgate, jadi bisa membuka dan menutup secara otomatis. Dan ini 7-seater. Untuk bagian belakang kita bisa menarik tali yang warna merah, jadi bisa dilipat atau dipasang lagi secara manual, jadi tidak menggunakan secara otomatis. Kita lihat ke bagian interior dalam. Nah, untuk yang interior lebih sporty lagi karena dia jahitannya berwarna merah dan model tengahnya dia suede atau alcantara. Dan di bagian sini ada 2 USB port yang Type-C. Dan ini sudah model yang terbaru, jadi MBUX-nya udah MBUX generasi 2, jadi di sini sudah tidak ada controller yang lagi. Di sini ada dynamic select untuk pilihan Anda berkendara, pengaturan volume, dan kamera parkir. Seperti biasa di sini ada untuk suhu kendaraan, suhu AC, dan di sini menu untuk AC juga. Di sini blower AC dan ini hazard. Ini untuk heater di kaca bagian belakang. Ini untuk sirkulasi di dalam kendaraan kabin, synchronize, dan untuk temperatur suhu di bagian kanan. Jadi AC kanan dan kiri bisa diatur dengan temperatur yang berbeda. Oke, untuk di bagian sini ada satu USB port dan ada soket yang 12 volt. Di sini sudah menggunakan wireless charger juga, jadi Anda cukup menaruh handphone Anda di sini dan dia akan nge-charge. Untuk di sini juga ada 2 cup holder. Nah, untuk layar dia menggunakan 2 layar basically. Dan untuk setirnya, multifunction setirnya sudah yang model AMG, jadi di bagian bawahnya sudah flat. Dan di sini ada jahitan merahnya, jadi menambah cantik untuk kendaraan ini. Untuk bagian setir. Oke, di bagian sini ada pedal shift. Untuk bagian kanan untuk menaikkan gearnya dan sebelah kiri untuk menurunkan gearnya. Di bagian sebelah kanan sini ada tuas untuk shift gear, jadi untuk Anda menginjak rem terlebih dahulu untuk mengoperasikannya. Untuk bagian parking cukup menekan tombol yang di ujung tuas. Untuk di bagian kiri ini khusus untuk lampu dim dan sen, tapi untuk pengaturan lampunya dia ada di sebelah sini. Harus dipastikan posisi di auto karena lampunya sudah menggunakan multi beam LED dan dia sudah canggih, jadi dia akan mengatur sendiri melihat dari intensitas cahaya. Jadi apabila gelap dia akan nyala dan apabila terang lampu LDR-nya juga akan mati. Nah, di sini ada untuk parking
button. Jadi handbrake-nya secara otomatis untuk ditarik dan ditekan untuk rilis dan mengaktifkannya. Untuk di bagian door trim, di sini sudah ada memory seat function, ada 3 memori yang bisa kita atur, dan untuk kursinya dia sudah elektrik. Di sini untuk mengunci dan membuka pintu. Di sini ada pengaturan power window, pengaturan spion, arah spion, ini spion kiri, spion kanan, dan untuk melipat spion. Di bagian sini kita juga bisa membuka dan menutup bagasi secara otomatis, jadi cukup ditarik untuk membukanya dan menutupnya kembali, tinggal ditekan ke dalam, maka dia akan menutup secara otomatis. Nah, untuk bagian pintu juga ada tempat penyimpanan, jadi bisa menaruh barang-barang Anda di sini. Speaker yang digunakan masih standar untuk Mercedes-Benz. Oke, kita ke bagian tengah dari kendaraan GLB 200 AMG Line yang facelift ini. Bagian baris kedua, di sini juga untuk kursi bisa dimajukan dan dimundurkan secara manual. Jadi bisa dimaju-mundurkan secara manual. Dan recliningnya, jadi untuk mempercepat kalau misalnya kita mau masuk ke kursi bagian belakang, bisa ditarik tali yang ada di samping sini, di samping kursi. Jadi cukup ditarik, maka dia akan terlipat dan memajukannya masih secara manual. Ini juga masih bisa di reclining ke belakang lagi. Untuk di bagian belakang, kursinya juga menggunakan yang model suede dan ada jahitan merah, jadi menambah sporty untuk kita duduk di belakang. Untuk di bagian belakang cukup nyaman karena model kursi di depannya juga sudah ada lekukannya, jadi lebih luas dan lebih lega untuk kita yang duduk di baris kedua. Nah, di sini sudah tersedia armrest dan ada 2 cup holder, jadi bisa menaruh 2 minuman di bagian belakang tengah. Untuk AC tetap pengaturan hanya dari depan, jadi untuk di bagian belakang di sini cuma ada kisi-kisi blower AC-nya saja, dan di bagian sini ada 2 USB port sehingga Anda bisa men-charge handphone Anda di bagian belakang. Oke, kita lihat ke bagian baris ketiga. Nah, untuk di baris kedua, di sini juga sudah ISOFIX ya di bagian tengah. Jadi lebih aman untuk menaruh baby chair di bagian bagian tengah. Oke, kita ke bagian dalam, duduk di baris ketiga. Untuk di baris ketiga, untuk saya cukup. Di sini masih muat dan cukup lega. Di sini ada 2 cup holder dan di sini juga ada ISOFIX juga, jadi bisa menaruh baby chair juga di bagian belakang. Dan di bagian sebelah kanan dan kiri ada USB port Type-C juga. Oke, jadi demikianlah. Oh ya, satu lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic sliding sunroof. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah tadi perubahan yang ada untuk di GLB 200 AMG Line yang facelift ini. Jadi emang sebelumnya ada GLB 200 yang bukan facelift, terus ada GLB 200 progressive yang facelift, kemudian yang terakhir ini yang terbaru adalah GLB 200 AMG Line facelift. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Ikuti terus video Mercedes-Benz kami. Sampai jumpa di video Mercedes-Benz yang lainnya. Sampai jumpa.